Selamat sore Bu dan teman-teman semuanya. Kami dari grup 4 kelas pagi A. Di kelompok kita ada Faris Habib, Gabriel Sutanto, Grace, Jodiat Bercu, Juanda Partogi Huta Galung, Sari Rahmadani Marpaung, Syanaswa Sahira, dan Tika. Hari ini kita akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu membuat mie yang terbuat dari ampas soya. Dan bisnis plan kami akan dimulai oleh Grace. Silakan ya, Grace. Oke, di sini saya mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi kami dapatin setiap hari itu sektor Horeca itu menghasilkan sekitar 700 ton limbah makanan yang memicu gas metana dan berdampak pada perubahan iklim. Dan kelaparan pada 22 juta orang Indonesia. Dari masalah ini, kami menghadirkan mie soya. Mie sehat dari ampas soya yang biasanya terbuang padahal kaya protein dan serat. Mie soya ini bukan cuma bergizi aja, tapi juga membantu mengurangi limbah dan mendukung ekonomi. Kemudian kita masuk di visi dan misi. Oke, jadi di sini tuh visinya menjadi pelopor mie sehat berbahan limbah organik yang mendukung gaya hidup berkelanjutan di Indonesia. Dan misinya antara lain mengolah ampas soya jadi mie sehat dan bergizi, mengurangi limbah organik, mengedukasi masyarakat tentang pangan sehat, berkolaborasi dengan UMKM dan produsen tahu, dan terus berinovasi pada kualitas dan varian produk. Kemudian untuk profilnya, selanjutnya jadi. Kami beri nama produk ini misoya dengan tagline sehat, lezat, ramah lingkungan. Deskripsi singkatnya, misoya ini adalah mie instan dan mie basah berbahan tepung terigu dan ampas soya yang diolah secara higienis. Keunggulannya itu tinggi serat dan protein nabati, lebih rendah gluten, ramah lingkungan, serta tanpa pengawet dan pewarna buatan. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjut oleh Sari. Baik, akan saya lanjutkan dengan strategi pemasaran dan penjualan. Target marketnya itu konsumen usia 18 sampai 40 tahun yang peduli kesehatan dan lingkungan, vegetarian atau vegan, UMKM kuliner seperti warung sehat, catering diet, dan kafe ramah lingkungan. Brandingnya nama misonya mudah diingat, merepresentasikan bahan utama, kemasan ramah lingkungan, dan desain kemasan dengan gambar produk yang menarik. Promosinya ada dua, online dan offline. Online bisa dari Instagram, TikTok, dan Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, dengan konten edukasi tentang manfaat ampas soya dan pengurangan limbah. Kolaborasi dengan influencer healthy lifestyle. Yang offline-nya bisa dengan kerjasama dengan kafe sehat atau restoran vegetarian, booth di Bazar UMKM, acara kampus, dan pameran pangan lokal. Program tukar ampas soya dapat diskon mie soya. Distribusinya penjualan langsung, konsinyasi di toko bahan makanan sehat, minimarket lokal, dan bisa kerjasama dengan produsen tahu untuk suplai bahan baku sekaligus promosi silang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gabriel. Baik, berikutnya masuk ke rencana keuangan. Di rencana keuangan ini terdapat modal awal yang diperkirakan. Pertama, dari komponennya dapat dilihat peralatan produksi seperti mesin mie, alat pengering, timbangan, dan peralatan-peralatan lainnya diestimasikan memakai biaya 5 juta rupiah. Kemudian bahan baku awal seperti ampas soya, tepung, dan juga bumbu diperkirakan menggunakan 1 juta rupiah. Kemudian kemasan serta branding awal dari mie soya diperkirakan juga menggunakan 1 juta rupiah. Dan terakhir izin usaha dan operasional awal diperkirakan memerlukan 500.000 rupiah. Maka total modal awal adalah 7.500.000 untuk komponen-komponennya. Berikutnya untuk biaya produksi per 1 kilogram mie soya. Komponen-komponennya berupa ampas soya yang diperkirakan tidak memerlukan biaya karena diambil dari limbah dari kerjasama produsen tahu. Kemudian ada tepung terigu yang diperkirakan memerlukan biaya 7.000 rupiah. Bumbu dan bahan tambahan diperkirakan menggunakan 3.000 rupiah. Kemasan diperkirakan menggunakan 2.000 rupiah dan juga tenaga kerja diperkirakan menggunakan 3.000 rupiah. Maka total modal awal adalah 15.000 rupiah per kilogram dari mie soya. Kemudian proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan terdapat laba kotor per kilogram yaitu 10.000 rupiah.
dengan harga jual 25.000 per kilogram. Proyeksi penjualan bulanan yaitu 650 kilogram dengan pendapatan 16.250.000 rupiah dan laba bersih setelah biaya promosi dan operasional yaitu kurang lebih 1,7 juta per bulan. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh Jody. Ya, jadi SWOT Misoya kita atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Jadi Strength Misoya itu produk kita ramah lingkungan serta berinovatif, tidak mengandung bahan-bahan pengawet ataupun pewarna yang terbuat dari kimia, serta juga tren gaya hidup sehat yang meningkat di seluruh dunia. Kalau kelemahan kita, weakness kita mungkin bahan baku kita tergantung pada produsen tahu. Proses prosesnya produksi untuk membuat mie soya ini masih manual dan mungkin kita memerlukan untuk mengedukasikan pasar kita supaya mereka dapat mengerti mengapa kita membuat produk ini. Opportunity atau oportunitas mie soya adalah pasar makanan sehat yang berkembang karena semua orang ingin makan lebih sehat, serta kita dapat mendukung dukungan dari program UMKM yang hijau. Nah, kalau mungkin trade mie soya itu adalah persaingan dengan mie organik yang lain ataupun harga bahan baku lain yang bisa meningkat. Nah, untuk BMC mie soya, key partners kita adalah produsen tahu yang menyediakan ampas soya, UMKM makanan sehat, jasa pengiriman tahu, retail kecil ataupun warung sehat, serta pemasok tepung dan bahan tambahan. Kalau key activities mie soya itu adalah pengolahan ampas soya menjadi mie, research and development rasa, pemasaran digital, kemitraan dengan produsen tahu dan UMKM, serta pengemasan dan distribusi. Kalau key resources mie soya, bahan baku ampas soya, yaitu kerjasama dengan produsen tahu, alat produksi mie, tim produksi dan pemasaran, branding, divisi desain kemasannya, serta resep produk. Kalau value proposition yang dikasih oleh mie soya itu mie sehat berbahan dasar ampas soya yang bertinggi protein ataupun serat. Dia mengurangi limbah organik. Dia mendukung ekonomi sirkular, SDG 12 dan 13, serta tidak menggunakan pengawet atau pewarna buatan. Kalau customer relationships, itu dilakukan dengan customer service melalui media sosial, konten yang beredukatif seperti menggunakan infografik dan video, sebuah program tukar ampas soya dan dapatkan diskon untuk membangun brand recognition dan loyalitas pelanggan, serta juga feedback yang penting untuk mengembangkan rasa baru. Dalam hal channels, Misoya dapat menjual secara online seperti Instagram, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya, kerjasama dengan UMKM kuliner, serta juga mengikuti event bazar ataupun expo di kampus dan food festival. Dalam customer segments, mahasiswa dan milenial yang ingin makan sehat dengan harga yang lebih terjangkau. Juga konsumen yang peduli lingkungan, keluarga-keluarga yang ingin mencari mie alternatif yang lebih sehat, komunitas vegetarian atau vegan, serta UMKM kuliner yang membutuhkan bahan baku mie yang sehat. Dalam cost structure, pembelian dan perolehan ampas soya dan bahan-bahan lainnya yang penting, biaya operasional dan upah karyawan, produksi, branding, konten-konten digital, dan pemasaran secara online, serta stok produk eceran kita. Dalam revenue streams, penjualan mie yang basah dan kering, penjualan melalui e-commerce, bundling paket sehat, jadi ada beli lebih dari satu mie, dan penjualan ke UMKM sebagai bahan baku. Dan saya akan melanjutkan presentasi ini dengan Tika. Eh, Logo misalnya kenapa makunnya warna hijau? Karena dari produk sudah pakai
bahan alami. Jadi kami menekankan bahwa produk ini emang ramah lingkungan. Dari sumpit, mie soya dalam bentuk mie dan mangkuk. Lanjut. Maaf, mie soya. Bagi yang maaf, mie soya ada tiga rasa adalah original, mara, dan kari. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini contoh produk seperti ini. Dah. Lanjut dari Jody. Ya, jadi mie soya itu bukan sekadar inovasi pangan. Ini adalah langkah kecil yang dapat membuat kita menuju ke masa depan yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan, dan juga lebih bernutrisi. Dari limbah yang sering terabaikan, kami menciptakan peluang, nilai, dan harapan baru dengan menggunakan kembali limbah tahu. Dengan mengolah ampas soya menjadi produk yang bergizi dan ramah lingkungan, inovasi ini turut mendukung SDG 2, yaitu Zero Hunger, tanpa kelaparan, SDG 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan SDG 13 yaitu penanganan perubahan iklim dan mendukung sirkular ekonomi dan membawa perubahan yang lebih baik dan lebih hijau bagi kelestarian bumi kita. Bersama Misoya, mari kita membangun kebiasaan makan yang lebih baik, ekonomi yang lebih hijau, dan masa depan yang lebih bertanggung jawab. Sekitar itu semua, kami kelompok 4 pagi A ingin mengucapkan terima kasih.